Uang itu bisa dipakai untuk Koperasi Merah Putih kalau sudah siap, dan kami ada instruksi ke perbankan kalau mereka pakai untuk Koperasi Merah Putih, otomatis bunga yang kami charge ke mereka lebih rendah, jadi ke 2% dari sebelumnya, sekitar 4% ya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut suntikan dana segar sebesar 200 triliun rupiah melalui perbankan Himbara bisa digunakan untuk mendukung program 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Nantinya pemerintah akan memberikan bunga lebih rendah sebesar 2% jika dana tersebut disalurkan untuk program koperasi desa Merah Putih. Bunga tersebut diakui lebih rendah dari ketentuan sebelumnya sebesar 4%. Purbaya memastikan dana segar tersebut sudah masuk ke Bank Himbara dan sudah siap untuk menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan koperasi Desa Merah Putih. Purbaya menekankan Bank Himbara hanya menyalurkan pinjaman dari dana segar tersebut kepada unit Kopdes Merah Putih yang telah siap beroperasi dan mengajukan pinjaman. Uang itu bisa dipakai untuk Koperasi Merah Putih kalau sudah siap, dan kami ada instruksi ke perbankan kalau mereka pakai untuk Koperasi Merah Putih, otomatis bunga yang kami charge ke mereka lebih rendah, jadi ke 2% dari sebelumnya, sekitar 4% ya. Jadi otomatis seperti itu. Jadi nggak ada lagi kos tambahan bagi Himbara ya. Jadi harusnya sih akan berjalan mulus. Cuma nanti kita gebrak-gebrak biar lebih cepat aja. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa, pemerintah menyiapkan 5 program penyerapan tenaga kerja sebagai insentif stimulus ekonomi. Salah satunya melalui program Koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan dapat menyerap 1 juta tenaga kerja hingga Desember 2025. Pemerintah menyiapkan 5 program penyerapan tenaga kerja sebagai insentif stimulus ekonomi. Dari program tersebut, pemerintah menyiapkan jutaan lapangan kerja lewat program strategis nasional, salah satunya melalui program Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut, Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan dapat menyerap 1 juta tenaga kerja hingga Desember 2025. Selain Koperasi Desa Merah Putih, program Kampung Nelayan Merah Putih juga menjadi prioritas dengan target pembangunan 100 desa nelayan pada tahun 2025. Melalui program ini, penyerapan tenaga kerja diharapkan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kampung nelayan. Yang pertama tentu Koperasi Desa Merah Putih, itu ada 80.000 karyawan baru, diperkirakan bisa menyerap 681.000 dan targetnya sampai 1 juta orang di bulan Desember. Kemudian Kampung Nelayan Merah Putih, tahun ini targetnya 100 desa, diharapkan bisa menyerap 8.645 tenaga kerja, jangka panjang 4.000 titik, bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja. Di sektor perkebunan, pemerintah akan mendorong program perkebunan rakyat melalui penanaman kembali 870.000 hektar lahan. Program ini diharapkan bisa membuka lapangan kerja lebih dari 1,6 juta dengan komoditas prioritas antara lain tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemerintah mengucurkan penyertaan modal negara untuk 3 BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia, PT Industri Kereta Api atau INKA, dan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI dengan total mencapai 4,77 triliun rupiah. Pemerintah mengucurkan penyertaan modal negara atau PMN sebesar 4,773 triliun untuk 3 perusahaan badan usaha milik negara. Ketiga BUMN tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia atau KAI, PT Industri Kereta Api atau INKA, dan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI. Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan untuk KAI, besaran PMN yang dikucurkan adalah 1,8 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan sarana KRL yang melayani lintas Jabodetabek. Selanjutnya untuk INKA, jumlah PMN yang dikucurkan adalah 473 miliar rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik termasuk mendukung produksi transit KRL Jabodetabek. Terakhir, ada PELNI yang memperoleh PMN sebesar 2,5 triliun rupiah. Dana tersebut akan dialokasikan untuk pengadaan 3 unit kapal penumpang baru. Menurut Erick, langkah ini menjadi bagian pelayanan dari PELNI dan cara untuk menekan tingkat kecelakaan. Bahwa pada hari ini ada 3 perusahaan
yang akan diberikan PMN oleh Kementerian Keuangan, yaitu nomor 1 Pelni sebesar 2,5 triliun, KAI 1,8 triliun, dan Inkas 976 triliun. Miliar, maaf. Dan kita lihat juga ini memang karena ini ada Undang-Undang nomor 1 2025, ini diminta reroute daripada Kementerian Keuangan. Maka pada 9 Juli tahun 2025 kami sudah menyampaikan surat kepada BPI Danantara mengenai tindak lanjut atas usulan tambahan PMN pasca penetapan Undang-Undang nomor 1 tahun 2025. Selain persetujuan PMN, Komisi 6 DPR RI juga menyetujui pagu anggaran Kementerian BUMN untuk tahun 2026 sebesar Rp288.311.060.000. Anggaran tersebut akan digunakan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp197.825.736.000 dan program pengembangan dan pengawasan BUMN sebesar Rp82.485.324.000. Tim Liputan, IDX Channel. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengucurkan dana segar sebesar Rp200 triliun dari saldo anggaran lebih ke sektor perbankan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Meski demikian, Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listianto menilai penempatan dana segar tersebut tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasalnya masalah utama yang dihadapi dunia usaha saat ini bukan hanya soal akses kredit di bank. Ia mendorong adanya reformasi fiskal di sektor real. Perbaikan bisa dilakukan dengan meningkatkan pengelolaan, akuntabilitas, dan keberlanjutan tanpa membebani pelaku usaha, terutama di tengah kondisi ekonomi yang lesu. Kita itu ngelola dana udah lebih dari 8.000 triliun begitu ya. Jadi tidak sangat gede gitu ya untuk konteks kredit gitu ya, total kredit gitu. Tetapi kalau kemudian ya itu diikuti dengan perubahan ya reform di sektor realnya, entah itu bentuknya deregulasi, pemberantasan premanisme gitu ya, kredit murah dan juga akses pasar yang lebih baik, itu saya rasa akan ada efeknya gitu. Tapi kalau tanpa itu hanya sebatas mindahin rekening ke rekening kayak gitu ya nggak akan baik. Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing, pemirsa PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menegaskan bahwa seluruh produk mie instan yang diproduksi di Indonesia telah sesuai dengan standar keamanan pangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM. Klarifikasi ini disampaikan setelah otoritas pangan Taiwan melarang salah satu varian mie instan yang disebut mengandung etilen oksida. Indofood menyampaikan bahwa seluruh produk mie instan diproses dengan standar tinggi dan memenuhi kodeks standar for instant noodle. Selain itu, produk telah mendapat sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI dan diproduksi di fasilitas dengan sertifikasi internasional ISO 22000 atau FSSC 22000 untuk sistem manajemen keamanan pangan. Dengan begitu, perseroan memastikan semua prosedur pengolahan mengikuti ketentuan keamanan pangan yang berlaku. Korporat Sekretari PT Indofood CBP, Gideon Aputro, menjelaskan bahwa aturan keamanan pangan di negara tujuan ekspor bisa berbeda dari regulasi di Indonesia. Perseroan senantiasa memenuhi ketentuan yang berlaku di tiap negara termasuk Taiwan. Namun ia menegaskan bahwa varian Indomie soto Banjar limau kulit yang dipermasalahkan ternyata diimpor oleh pihak yang bukan distributor resmi perusahaan. Indofood menambahkan varian tersebut sebenarnya tidak pernah dipasarkan atau diekspor langsung ke Taiwan oleh perseroan. BPOM juga sudah memberi penjelasan publik bahwa produk itu telah memiliki izin edar di Indonesia sehingga aman dikonsumsi. Saat ini Indofood bersama BPOM sedang berkoordinasi intensif dengan otoritas Taiwan untuk memantau perkembangan lebih lanjut. Adapun perusahaan memastikan bahwa isu ini tidak memberi dampak material terhadap operasional maupun kinerja keuangan perseroan. Berbagai sumber, IDX Channel.